Dalam diam yang mengeras di balik dinding pikirannya, sang manajer mengakui, orang-orang itu datang seolah-olah telah mengetahui dengan tepat apa yang sedang perusahaan rancang. Hatinya bertanya-tanya dalam keresahan yang samar, siapakah sebenarnya bajingan itu? Sementara itu, di sebuah rumah, terdengar denting ketikan keyboard yang mengoyak keheningan ruangan seperti hujan di tengah malam. Suara itu berasal dari seorang pemuda bernama Jiang Taesan, yang duduk dengan senyum samar di hadapan komputernya. Tangan kirinya menekan tombol enter berulang-ulang, sedangkan tangan kanannya menggenggam tetikus dengan lincah. Dalam 3 hari, ia telah memperoleh kekayaan sebesar 46 juta yuan. Dalam ketenangan yang membeku, ia mengakui bahwa selama hidupnya, ia tak pernah meraih uang sebanyak itu. Namun, jemarinya tetap menari di atas papan ketik, sebab baginya, keberhasilan ini belumlah cukup. Ia tak puas. Ia belum benar-benar memulai. Sorot matanya tertuju ke monitor yang menampilkan angka-angka saham yang terus berubah, dan dengan senyum yang kembali merekah, ia bertekad untuk membeli lebih banyak lagi. Masih ada kelaparan yang menggerogoti batinnya. Di rumah tua, sederhana, tanpa pendingin ruangan, di dalam kediaman reot itulah Jiang Taesan terlahir kembali dari masa depan. Di masa depan, tepatnya di tahun 2020, di tepi sungai Han yang luas dan dingin, berdirilah seorang pria, Taesan dari masa mendatang. Ia berdiri seorang diri, memandangi permukaan air yang tenang namun menenggelamkan. Di hatinya, terucap pengakuan bahwa perusahaannya telah hancur, dan pekerjaannya lenyap bak kabut pagi yang tersapu matahari. Perlahan ia mendekat ke tepian jembatan, menatap ke bawah tanpa sepatah kata. Dalam hati, pertanyaan itu mengeram, haruskah ia melompat? Taesan terdiam dalam pergulatan batin yang dalam, terjebak dalam dilema yang menyesakkan dada. Namun tiba-tiba, sebuah suara mengguncang lamunannya. Seseorang memanggilnya dari kejauhan, menyuruhnya turun dari jembatan. 2 orang petugas tampak berteriak dari bawah. Dan di atas mereka, seorang lain mengancam para petugas agar tidak menyentuhnya. Jika tidak, ia akan melompat. Namun para petugas, tanpa sudah lelah dan jemu, membalas dengan acuh, lompatlah. Ternyata, orang itu telah melakukan ancaman serupa tidak hanya sehari atau 2 hari, namun setiap hari. Dengan suara parau, diselingi isak tangis yang merayap di wajahnya, orang itu mengaku dirinya benar-benar telah hancur. Akhirnya, ia berhasil diturunkan oleh para petugas. Sementara itu, Taesan hanya memandangi seluruh peristiwa itu dengan mata kosong. Ia menyadari, jembatan di atas sungai Han adalah tempat di mana banyak jiwa mengakhiri kisah hidupnya. Namun kemudian, ia mulai melangkahkan kaki, sebab ia tahu, dunia tidak akan berubah sekalipun dirinya melompat. Di sebuah perempatan, ia bertemu seorang anak kecil. Keduanya berhenti serentak di bawah lampu merah, menanti perubahan warna menuju hijau. Anak itu tampak tenggelam dalam dunia kecilnya, bermain game di ponsel dengan konsentrasi yang utuh. Taesan melirik sekilas, dan dalam hatinya terbersit rasa iri. Oh, betapa menyenangkan menjadi anak kecil seperti itu. Ketika lampu akhirnya berubah menjadi hijau, anak itu melangkah tanpa sedikit pun menoleh. Taesan merasa heran, sebab bocah itu menyadari perubahan tanpa melihat. Ia mengakui dalam hati, bahwa anak-anak zaman sekarang sungguh luar biasa. Namun tiba-tiba, suara klakson menggelegar, membuyarkan segalanya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Taesan terperanjat. Ia menyadari bahwa kendaraan itu melaju terlalu kencang. Tatapannya segera terarah ke anak kecil yang sedang berjalan santai sambil menatap ponselnya, sama sekali tak menyadari bahaya yang mengintai. Mobil itu terus melaju, klaksonnya meraung, namun bocah itu tak mendengar, telinganya tersumbat oleh headset. Taesan kini membeku dalam kepanikan. Ia mencoba bersuara, tergagap. Akhirnya ia berteriak sekuat tenaga, memanggil anak itu, memperingatkan bahaya yang mengancam. Dengan kekuatan yang ia kumpulkan dari seluruh raganya, Taesan berlari, berusaha menyelamatkan anak itu. Mobil itu semakin dekat, klakson semakin membahana. Anak itu menoleh, menyadari sesuatu, namun semuanya telah terlambat. Taesan mendorong bocah itu dengan segenap kekuatannya. Tatapannya tertumbuk pada cahaya lampu mobil yang kian mendekat. Dan kemudian, sebuah tragedi terjadi. Tubuhnya terpental ke udara. Air mata mengalir dari sudut matanya, ia tak menyangka akan mati dengan cara seperti itu. Ia mengakui, bahkan selama hidup, ia belum benar-benar hidup dengan baik. Namun, jika ia mati, setidaknya orang tuanya akan menerima uang asuransi. Namun tiba-tiba, sebuah suara berat dan tegas menggema, memanggilnya, bodoh.
Taesan bertanya-tanya dalam benaknya, apa yang sedang terjadi? Tubuhnya kini mengambang di udara. Di belakangnya, tampak siluet seorang lelaki tua yang menggenggam tongkat. Taesan menatap sosok itu dengan mata basah. Ia menduga bahwa lelaki itu adalah malaikat maut. Namun dengan nada tenang, lelaki itu menyatakan bahwa dirinya adalah nenek moyang Taesan. Taesan kecewa, bertanya apa maksud dari sebutan itu. Lalu, dengan nada marah yang menggelegar, sang kakek bersabda bahwa ia akan menjadikan Taesan sebagai cucu langit. Namun Taesan, katanya, justru mengibaskan ekornya kepada anjing tetangga, dan bahkan anjing itu meremehkan mereka. Dengan suara tergagap, Taesan mengakui bahwa ia tak memahami apa yang dimaksudkan. Dalam hatinya, ia merasa terguncang. Suara sang kakek benar-benar mengejutkan. Sang kakek mengulurkan tangan, memintanya untuk mendengarkan dengan baik. Ia akan memberinya sebuah hadiah, kehidupan baru. Namun ia melarang Taesan menjadi orang suci yang memaafkan musuh. Sebaliknya, ia harus menghancurkan mereka, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah mengganggunya lagi. Taesan masih diliputi kebingungan, hendak bertanya, namun sang kakek menyela dengan amarah. Jika ia tidak mematuhi, maka sang kakek bersumpah akan membunuhnya berulang kali selama 5.000 tahun. Tiba-tiba, tubuh Taesan mulai ditarik kembali ke bawah, gravitasi menuntutnya pulang ke tanah. Ia bertanya-tanya, mengapa sang kakek melakukan semua ini? Namun tiada jawaban datang. Kecepatannya bertambah, dan ia berteriak ketakutan. Di bawahnya, aspal dan zebra cross menanti. Ia kembali menangis, berteriak dalam kecewa, sebab kakek itu telah berkata akan menyelamatkannya. Tubuhnya menghantam bumi. Di suatu pagi yang cerah, suara alarm menggema memecah kesunyian. Sebuah tangan terulur mematikan dering yang menyakitkan telinga. Seseorang membuka mata mendadak, dan itu adalah Taesan, dalam tubuh yang lebih muda dan segar. Ia memandangi sekeliling, dan bertanya-tanya dalam benaknya, di manakah dirinya kini? Pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2020, kepala Taesan remuk, pecah dihantam oleh kendaraan yang melaju tanpa ampun. Usianya kala itu 32 tahun. Namun kini, seolah-olah dilahirkan kembali dari arus waktu yang memutar arah, Taesan terjaga dalam raga yang lebih muda. Di kamar itu, tempat yang dahulu menjadi saksi bisu atas kesunyian dan getirnya masa remaja, tersusunlah deretan buku-buku membosankan milik seorang pria. Ruang sunyi itulah tempat Taesan menghabiskan hari-hari berat dan kesendirian yang mengguratkan luka dalam diam. Ia membuka matanya lebar-lebar, pandangannya dipenuhi oleh tanya yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sambil menggamit pipinya, ia mencubit diri sendiri, memastikan bahwa apa yang dirasakannya bukan sekadar mimpi yang mengambang antara sadar dan tidur. Tangannya ia pandangi dengan saksama, dan di dalam batinnya, ia mengakui, tangan dan kaki itu, kuat dan muda, seperti dahulu kala, persis seperti yang diingatnya dalam kenangan yang belum lapuk. Kemudian, ia mulai menggerakkan jemari-jemarinya yang lentur, menghitung dengan seksama usianya kini. 18 tahun, usia di mana ketakutan belum mencengkeram dan dunia masih tampak luas dan tanpa batas. Ada perasaan senang yang menyeruak dari dasar sanubarinya, sebab apa yang dahulu dikatakan oleh sang kakek tampaknya bukanlah hisapan jempol semata. Kenangan suka dan duka selama 32 tahun yang mengisi hidupnya kini bercampur menjadi satu adukan yang rumit. Ia mengakui dalam hati, semua ini terlalu nyata untuk sekadar mimpi yang menggambarkan masa depan. Pandangan mata Taesan beralih ke samping. Di sana tergantung seragam sekolah, miliknya. Maka ia pun menyimpulkan, bahwa ia harus kembali berangkat ke sekolah, mengulang masa yang telah lama ia tinggalkan. Ingatan akan masa SMA datang menyergapnya. Ia terpaksa mengakui, masa itu sungguh memalukan. Ia tak memiliki satupun keahlian yang layak dibanggakan. Namun, tiba-tiba saja, ada sesuatu yang bergemuruh dalam benaknya. Perlahan namun pasti, potongan-potongan ingatan kembali menyatu. Ia terkejut, kembali ia bertanya dalam hati, benarkah ini bukan mimpi? Matanya menatap jauh ke depan, dan disitulah ingatan akan sebuah ujian sekolah melintas. Di dalam memorinya, tersembunyi informasi-informasi berharga, yang sangat penting. Ia bertanya-tanya, bagaimana caranya ia akan mengulangi semua itu? Namun mendadak, sebuah kesadaran menyentaknya, ia tengah membeli saham. Dengan niat untuk memperoleh pekerjaan tetap di sebuah firma keamanan, Taesan mempelajari sertifikasi penasihat investasi untuk 3 ranah keuangan, keamanan, dana, dan derivatif, KOSPI, harga saham Kosdaq, indeks luar negeri, saham indeks berjangka, bunga berjangka, mata uang berjangka,
Semuanya bukan sekadar hadiah dari komoditas pada perdagangan derivatif dengan sistem marin tetap. Dalam hidupnya, ia selalu memberikan yang terbaik. Dan usahanya bukanlah perjudian belaka, bukan pula lotre, melainkan pertandingan Super Bowl yang dikali 10. Kembali ia teringat akan janji sang kakek dahulu, sebuah hadiah akan diberikan kepadanya. Ia bertanya-tanya, hadiah macam apa yang akan kakek itu berikan? Namun pikirannya segera teralihkan oleh kejadian lain. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan mendatanginya. Ia menutupi wajahnya, sebab matanya tak sanggup menahan kilau yang menyemburat. Dan pada saat itulah, sebuah suara, dalam, tenang, dan penuh keakraban, memintanya untuk duduk bersila. Di hadapannya hanya tampak seekor burung gagak. Namun, burung itu rupanya bertengger di atas kepala seorang lelaki tua, sang kakek. Kakek itu menyatakan bahwa dirinya akan memberikan kepada Taesan metode pikiran ganda, 5 elemen Tai Chi. Tapi Taesan merasa gelisah, panik, dan takut. Dengan suara yang menggema, ia bertanya, siapakah sesungguhnya kakek di hadapannya itu? Di manakah ia berada? Sang kakek, dalam batinnya, menduga bahwa Taesan telah melupakannya. Maka ia pun memperkenalkan diri sebagai Direktur Pusat Kesehatan Shinsen, Cheon Ryongshin. Taesan terperanjat oleh pernyataan tersebut. Namun sang kakek memintanya untuk segera bersiap, sebab ini adalah pelajaran ilegal. Jika ketahuan, ia akan diskors. Taesan pun termenung, membatin, Pusat Kesehatan Shinsen? Pelajaran ilegal? Dewa Naga Surgawi? Semua itu terasa asing. Sang kakek lalu mengakui bahwa Taesan memiliki otot yang luar biasa, bahkan tubuh yang nyaris sempurna. Namun Taesan, yang merasa tidak demikian, membantah dengan penuh keyakinan. Kakek itu, dengan suara tegas, memperingatkan agar ia berhenti menonton hal-hal tak pantas, karena tulangnya akan menjadi loyo. Taesan, dalam hati, menilai semua perkataan kakek itu sebagai omong kosong belaka. Ia tak sabar untuk segera masuk ke bagian utama. Namun sang kakek melanjutkan, menyuruhnya makan ramen secukupnya saja, sebab darahnya akan membusuk. Taesan menyadari dalam hatinya, alasan ia menyantap ramen adalah karena ia seorang pengangguran, tak memiliki uang. Kini, dengan nada yang lebih dalam dan serius, sang kakek meminta Taesan untuk menutup mata, berjanji akan menyelesaikan semua dengan cepat. Tapi Taesan memandang sekeliling dengan pandangan penuh keraguan. Ia mengakui bahwa ia tak keberatan dengan pelajaran ilegal, namun tempat itu, baginya, terlalu berbahaya. Murka sang kakek bangkit. Ia bertanya apakah Taesan tidak mengetahui 3 elemen utama dalam bimbingan belajar, cepat, dan poin inti. Maka Taesan pun mulai duduk bersila, memejamkan matanya, menurut pada perintah sang kakek. Dalam batinnya, ia merasa diyakinkan oleh suasana itu. Sang kakek mengaku bahwa ia pernah melihat adegan serupa. Taesan menjelaskan bahwa mungkin itu muncul dalam film atau novel seni bela diri. Namun sang kakek memperingatkan sekali lagi, menggunakan yang palsu akan menyebabkan penyakit tulang. Dalam diam, Taesan mengakui, ia merasa Direktur Pusat Kesehatan Shinsen itu palsu adanya. Kini, sang kakek bersiap untuk memulai. Ia berdiri di belakang Taesan, dan Taesan dapat merasakan kedua telapak tangan sang kakek, yang mengusung nama Dewa Naga Langit, menyentuh punggungnya. Sang kakek menyatakan bahwa ia akan memberikannya kepada Taesan. Ia menjelaskan bahwa setelah Da Zhao Tian, Taesan harus menemukannya dan memakannya. Taesan tidak mengerti, dan bertanya bagaimana caranya. Kakek itu, menyebutnya bodoh, berjanji akan memberi contoh saat waktunya tiba. Kemudian, ia menekan punggung Taesan dengan kuat, mengalirkan energi ke dalam tubuhnya. Taesan menggigit rapat giginya, menahan sakit yang menembus punggungnya. Dari tangan sang kakek muncul sesuatu seperti urat yang menyebar di punggungnya. Dengan wajah terkejut, Taesan mengakui, ia dapat mendengar suara ombak menghempas dari dalam dirinya. Sang kakek terus menekan, kuat dan tak henti, hingga cahaya tanpa perlahan muncul dari punggung Taesan. Ia mengerang, kesakitan yang nyaring namun tertahan. Sang kakek berkata agar Taesan menahan diri, sebab rasa sakit itu adalah tanda bahwa ia sedang tumbuh besar. Taesan menggertakkan gigi, napasnya tersendat, suara tercekat dalam tenggorokannya, dan tubuhnya seolah diseret ke ambang sekarat. Dalam kepedihan yang memuncak, ia memohon agar sang kakek menghentikan segalanya. Namun sang kakek tetap melanjutkan, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Kini, tubuh Taesan berurat merah, dan ia menjerit dengan suara keras yang mengguncang udara. Tanah tempat mereka berpijak retak. Burung-burung berterbangan tanpa arah.
Taesan, dengan seluruh urat tubuh yang menjalar dan keluar, hanya terdiam. Mulutnya menganga, matanya terbuka lebar, namun yang tampak hanya putihnya bola mata. Kini, tubuh Taesan bermandikan keringat, mengucur deras laksana hujan yang jatuh dari langit murka. Pada akhirnya, ia menyadari, inilah barangkali yang disebut orang sebagai kehilangan akal sehat. Setiap pori-pori tubuhnya memuntahkan keringat, dan saraf-sarafnya, seperti petikan ajaran sang kakek yang bersumber dari naskah-naskah Buddha kuno, serasa hendak meledak. Ia benar-benar menyangka ajalnya telah dekat. Pembuluh darahnya menggelembung bagai sungai yang meluap, nyaris meledak dalam sunyi yang menggema. Namun sang kakek tidak berhenti di sana. Dengan suara yang tenang namun penuh gema kekuasaan, ia menyampaikan satu kebenaran pahit, bahwa bila air mata dan ingus telah menutupi wajah Taesan oleh karena rasa sakit, maka sesungguhnya tubuh dan jiwanya tengah tumbuh seiring rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Sang kakek, lelaki renta namun penuh harisma itu, memberinya izin. Izin suci yang datang dari kelima elemen Tai Chi. Sebuah metode, bukan sekadar teknik, bela diri yang hanya dapat dikuasai oleh mereka yang ditakdirkan untuk memahaminya. Dan kini, dalam sekejap mata, Taesan mendapati dirinya telah kembali ke kamarnya. Tubuhnya diselimuti cahaya putih keemasan yang lembut dan hangat seperti mentari musim semi. Ia terperangah, sang kakek ternyata tidak berdusta. Metode 5 elemen Tai Chi, ya, ia benar-benar telah mempelajarinya. Sebelumnya, sang kakek telah menjelaskan, meski raganya terlihat rapuh dan keriput, ia adalah mantan kepala suku Udang, seorang pendekar besar yang pernah bertarung melawan pemimpin kaum iblis selama 3 malam dan 4 hari, dan menghempaskannya ke jurang kegelapan. Tubuhnya memakan 3233 kaisar giok. Akan tetapi, Taesan, dia tidak mendengarkan. Itu semua terdengar seperti dongeng dari negeri yang tidak bernama. Sungguh sukar dipercaya, dan baginya, tiada cara untuk membuktikan kebenarannya. Ia hanya bisa menatap bajunya yang kini basah oleh keringat, mengakui dalam hati bahwa ajaran Buddha yang disampaikan sang kakek membawa efek yang luar biasa, mengguncang tubuh dan jiwa hingga ke akar terdalam. Senyum perlahan terbit di wajahnya, getir dan penuh perenungan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia baru saja menyiksa tubuhnya sendiri? Taesan mengakui bahwa ia telah menyaksikan matahari terbit dan terbenam berkali-kali, namun waktu di kamarnya sama sekali tidak berubah. Ketika berdiri dari duduknya, ia dapati kasurnya telah kuyup oleh keringatnya sendiri. Pandangannya kemudian tertuju ke depan. Di sana, komputer lamanya berdiri bisu. Fokusnya tiba-tiba teralihkan ke tembok kamar yang mengelupas, terlihat sangat miskin. Ia mendesah pelan, matanya jatuh pada perangkat wifi-nya yang renta. Komputer miliknya hanya sebatas Celeron 500, dengan 6 GB RAM, 4 GB kartu grafis, dan 100 GB penyimpanan. Di dalamnya, terinstall banyak aplikasi bajakan, tentu saja, semuanya ilegal. Taesan mengakui dalam hati, bahwa perangkat tersebut sudah layak menjadi peninggalan dinasti Joseon. Tiba-tiba, indera penciumannya meningkat secara drastis. Hidungnya kini menangkap bau busuk dari segenap penjuru ruangan. Ia mengambil handuknya, berniat membersihkan diri terlebih dahulu. Namun dari luar kamar, terdengar suara wanita paruh-baya yang memanggilnya untuk sarapan. Taesan tertegun. Matanya mulai berkaca-kaca. Suara itu, begitu dikenalnya. Suara yang menghangatkan hatinya, seakan menyalakan kembali bara cinta dalam relung terdalam. Itu adalah suara ibunya. Sosok yang tak pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia gagal dalam ujian pengacara, bahkan ketika ia menjadi seorang pengangguran yang tersesat dalam masa depan yang suram. Seseorang yang, dengan sabar dan penuh kasih, selalu memasakkan makanan lezat untuknya. Itulah ibunya. Wanita itu selalu mengirimkan pesan agar ia makan 3 kali sehari, bahkan melarangnya terlalu sering memakan mie instan. Dengan suara yang tergagap, ia menjawab, menyampaikan bahwa ia akan mandi terlebih dahulu. Ia mulai membuka bajunya perlahan. Saat menatap tubuhnya di pantulan cermin, tak disangkanya tubuh itu membentuk siluet seperti itu. Ia pun mulai menyiramkan air ke tubuhnya. Kotoran, peluh, dan sisa penderitaan mengalir bersama air yang jatuh. Ia mengakui bahwa rasanya sangat menyegarkan. Sebuah senyum muncul di bibirnya, kulitnya terasa begitu halus. Dan setelahnya, ia keluar rumah. Sambil mengeringkan rambutnya, pandangannya melayang ke depan. Lalu, raut wajahnya berubah, menyiratkan rasa kasihan dan kesedihan yang dalam. Di hadapannya, terbentang kebun tempat ibunya bekerja keras saban hari. Di sana pula, tampak traktor tua milik sang ayah, peninggalan dari masa yang jauh. Rumah itu
Rumah leluhur yang telah diwariskan turun-temurun selama 10 generasi, tempat tinggal keluarga Taesan di pedesaan yang sunyi namun penuh sejarah. Suara ibunya kembali terdengar, menanyakan keadaannya. Dengan nada datar namun jujur, ia menjawab bahwa ia hanya sedang mengagumi cuaca pagi yang indah itu. Ibunya tersenyum, tulus, murni, dan meminta Taesan untuk segera makan selagi hidangan masih hangat. Ia, dengan mata berlinang, mengakui bahwa ibunya terlihat lelah, sebab saban pagi harus membanting tulang di kebun. Namun tetap, bagi Taesan, ia adalah wanita tercantik di antara seluruh ibu teman-temannya di sekolah dasar dulu. Tanpa aba-aba, ia segera memeluk ibunya erat. Sang ibu merasa aneh, dan dengan tertawa kecil, berkata bahwa Taesan sudah dewasa, tak sepatutnya bersikap manja. Namun, dengan air mata mengalir, ia berseru lantang bahwa ibunya adalah perempuan tercantik di dunia. Wanita itu adalah lulusan Departemen Seni Lukis di Universitas Hongin, sebuah tempat yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang benar-benar bisa melukis. Ia sendiri pernah mengakui, belum pernah mencabut rumput sehelai pun sebelum menikah. Namun kini, ia adalah petani. Dengan nada khawatir, Taesan menyampaikan bahwa tubuh ibunya masih kuat, namun ia memohon agar sang ibu tidak memaksakan diri. Baginya, ibunya bukan wanita desa. Namun ibunya tersenyum dan menenangkan, berkata bahwa selama ada petani, manusia akan terus bertahan hidup, sebab petani menyediakan makanan bagi semua orang. Taesan merasa ayahnya sangat beruntung memiliki istri seperti itu. Ia bertanya, apakah ibunya memiliki hutang pada sang ayah di kehidupan sebelumnya. Ibunya tertawa kecil, dan berkata agar Taesan menganggapnya demikian. Dalam hati, Taesan mengakui bahwa sudah lama ia tak mendengar tawa ibunya. Dan sejak saat itu, ia bersumpah akan membuat sang ibu bahagia. Sang ibu kembali mengingatkan, bahwa pelukan itu sudah terlalu lama. Ia harus segera makan. Taesan menjadi panik, ia memeluk sang ibu tanpa meminta izin ayahnya. Mereka duduk dan makan di Daecheongmaru, dengan angin sejuk yang perlahan berhembus menembus sela-sela dinding rumah kayu tua itu. Taesan menyendok nasi dalam porsi besar, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengakui, bahwa itu adalah masakan ibunya yang takkan lagi bisa ia cicipi andai ia tidak kembali ke masa lalu. Dengan jempol diangkat tinggi dan air mata yang mengalir pelan, ia menyatakan bahwa masakan itu sungguh nikmat. Rasanya pedas dan menyegarkan, dan pasti cocok bagi mereka yang sedang mabuk. Namun ibunya merasa heran, sebab Taesan belum pernah minum alkohol, namun tahu rasanya mabuk. Taesan menjawab dengan tenang, bahwa ia kini telah dewasa, maka tentu ia tahu. Ibunya memukul kepala Taesan pelan, dan menyangka ucapannya hanyalah gurauan. Tapi di dalam hati, Taesan berseru bahwa ia tak bercanda. Semasa kuliah, ia bahkan dijuluki Raja Mabuk. Namun karena sekarang ia kembali ke masa lalu, ia menjadi remaja yang tahu rasa mabuk, sesuatu yang tampak aneh di mata sang ibu, yang kini menatapnya penuh kecurigaan. Taesan memandangi dapurnya yang kumuh, peralatan masaknya sederhana. Di ruang keluarga, hanya ada televisi tabung tua yang memudar warnanya. Ia bertanya dalam hati, mengapa keluarganya begitu miskin? Matanya menangkap bayangan seekor tikus yang berlari kecil di sudut ruang. Ia menyadarinya. Bila keadaan tetap seperti ini, ia takkan pernah berhasil. Maka dari itu, lahirlah tekad baru dalam diri Taesan, ia akan menghasilkan uang. Beberapa saat setelah itu, tampaklah Taesan tengah mencuci piring, serupa seorang anak yang sangat rajin, melakukannya dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian. Sang ibu menatapnya dengan penuh kekhawatiran, sebab dalam pengalamannya, apabila seseorang tiba-tiba melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ia jalani, maka tubuhnya akan segera mengalami kelelahan yang tak terhindarkan. Namun, bagi Taesan, tak ada yang dirasakannya sebagai beban, sebab ia hanya membersihkan piring bekas makannya sendiri, seperti yang dahulu biasa ia lakukan semasa wajib militernya. Sang ibu bertanya-tanya dengan hati penuh curiga akan apa yang baru saja dikatakan oleh putranya, wajib militer. Taesan, dengan nada tergagap dan gugup, mengakui bahwa ucapannya barusan hanyalah sebuah gurauan semata. Kendati demikian, sang ibu mencurigainya tengah bersekongkol dengan ayahnya, merencanakan sesuatu yang tersembunyi. Namun Taesan segera membantah, menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang anak nakal yang sedang mencuci piring, tiada maksud terselubung di balik tindakannya. Kemudian, dengan nada yang jujur dan tulus, ia menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha membuat ibunya bahagia. Akan tetapi sang ibu hanya menggeleng, mengakui bahwa kalimat semacam itu telah kerap ia dengar dari ayah Taesan hampir setiap hari. Ia, seorang perempuan yang tak dapat berbuat banyak di bawah terik mentari siang hari karena kondisi fisiknya yang ringkih, hanya bisa tersenyum pahit. Tatkala sang ibu terlelap dalam tidur siangnya,
Taesan mulai mengerahkan keterampilan yang pernah dipelajarinya semasa wajib militer. Ia membersihkan rumah dengan cermat, menyingkirkan bau menjijikan yang telah lama menyusup ke setiap sudut ruangan. Ia bahkan mencuci sendiri pakaian-pakaian kotor, dan tak lupa menjemurnya dengan penuh perhatian. Ayahnya tiada di rumah, sebab tengah mengunjungi bank untuk mengurus urusan pinjaman yang menyesakkan dada. Taesan terus melanjutkan pembersihannya, mengelap jendela hingga bening kembali, dan membuang tumpukan sampah yang telah menggunung. Dan akhirnya, segalanya selesai. Ayah Taesan, yang menanam apel organik tanpa pestisida dan pupuk buatan, telah berusaha keras menghidupi keluarga dari hasil tanah, meski di masa itu makanan organik belumlah populer di negeri mereka. Penampilan buah itu pun tak meyakinkan, dan rasanya, menurut banyak orang, terasa aneh. Tiada satupun hal baik yang dapat dijual dari apel itu. Meskipun pinjaman sang ayah terus menumpuk, ia masih memiliki sebidang kebun kecil serta 2 petak sawah, warisan dari nenek Taesan yang wafat 3 tahun silam. Namun demikian, beberapa bulan dari sekarang, bahkan tanah warisan itu pun terancam akan disita karena tunggakan utang. Keluarga Taesan berada di ambang kebangkrutan. Sejak saat itu, bahkan paman Taesan pun berhenti mengunjungi mereka. Begitu malanglah nasib sang ayah. Hal pertama yang harus dilakukan Taesan adalah mengamankan kebun dan sawah itu, dan seperti biasanya, perkara uanglah yang menjadi penghalang utama. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan grafik saham jackpot muncul dalam benaknya, grafik yang pernah ia lihat dahulu. Hanya 1 atau 2 kali ia melihatnya, namun gambaran itu demikian jelas, seolah-olah terpahat di dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya dalam diam, mungkinkah ia telah menjelma menjadi seorang jenius? Lebih dari itu, segala sesuatu yang terjadi semenjak dirinya kembali ke masa lampau terasa tidak masuk akal. Fakta bahwa dirinya kini hidup kembali pada tahun 2006 saja sudah melampaui batas logika. Namun memiliki pengetahuan tentang saham semata pun tak cukup, sebab ia tak punya modal. Modalnya berada pada titik nol. Ia menyadari bahwa tak akan ada rentenir yang sudi meminjamkan uang kepada seorang siswa sekolah menengah atas. Bahkan jika ia bekerja paruh waktu sekalipun, penghasilannya tak akan mencukupi. Ia tak mungkin meminta bantuan keuangan dari orang tuanya sendiri. Taesan pun menarik kembali kata-katanya yang sebelumnya menyebut dirinya sebagai orang jenius. Kini, ia justru merasa hari itu begitu hampa dan tak berarti. Pandangan matanya kemudian tertuju pada komputer lamanya. Perangkat tua yang bahkan nyaris tak mampu untuk menyunting dokumen sederhana. Namun tiba-tiba, sebuah kenangan besar mengemuka dalam benaknya. Di sana, terpasang sebuah aplikasi bernama Panmugo, sebuah situs web novel. Senyum tipis menghiasi wajahnya, dan tawa kecil mulai bergema di ruangan yang sunyi itu. Dengan nada hangat namun penuh rasa bersalah, ia meminta maaf kepada seorang penulis bernama Jang Hye-jae. Di masa depan, ada 2 buah komik yang akan menjadi mahakarya, Magic Warrior dan Lightning. Keduanya diterbitkan pertama kali pada Januari 2007, dan sang penulis, Jang Hye-jae, telah menerbitkan sebanyak 59 volume hingga tahun 2020, dan belum juga menamatkannya. Taesan tersenyum kecil, sebab di dalam benaknya, seluruh cerita itu tergambar dengan jelas. Lalu ia mulai mengetikkan sesuatu pada papan ketiknya. Ia menggunakan judul yang sama, Magic Warrior. Dan tentu saja, siapa yang lebih dahulu menulisnya, maka karyanya akan menjadi milik sah. Ia menyusun alur ceritanya. Nama sang tokoh utama adalah Red, dan tokoh wanita utama bernama Jo Yerin. Setelah ayahnya meninggal dunia, keluarganya hancur berkeping-keping. Untuk menyekolahkan saudara kembarnya yang kelaparan, Red, seorang kutu buku, tanpa sengaja bergabung dengan Fame Artificial. Taesan menulis tanpa jeda, tanpa ragu, sebab sungguh aneh, seluruh isi novel yang pernah ia baca di masa depan muncul begitu saja dalam kepalanya. Bahkan, setiap suku katanya, ia ingat dengan rinci dan tanpa cacat. Ia pun menarik kembali ucapannya yang menyebut dirinya bodoh, dan kini, tanpa ragu, menyebut dirinya seorang jenius. Mahakarya yang agung itu kini terlahir kembali dari tangannya. Ia tidak perlu mengubah sedikit pun, sebab keutuhannya telah sempurna. Ia menekan tombol enter dengan mantap, menyelesaikan sebuah novel yang demikian panjang. Taesan terkejut, dan mengakui bahwa ternyata menulis bisa terasa begitu mudah. Ia menduga, mungkin roh sang penulis aslinya telah merasuk ke dalam tubuhnya. Senyumnya mengembang dengan kecil. Ia berencana menaruh novel itu di bagian gratis terlebih dahulu, sebelum serialnya meledak. Ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Namun ia mengakui, bahwa novel itu memang sungguh bagus. Lalu ia memasukkan ID-nya dan memberi nama pena kepada dirinya sendiri, Gold River.
Ia mengonfirmasi identitasnya dengan satu klik pada mouse. Kebanggaan menyelimuti dadanya. Kini ia mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang penulis. Walaupun naskah web novel itu ia ambil dari masa depan, kebahagiaan tetap menyelimutinya. Ia kembali mengingat sebuah kutipan terkenal dari tokoh utama dalam novelnya. Dengan suara lantang dan penuh semangat, Tae-san berteriak, "Uang tidak memiliki mata. Siapa yang mengambilnya lebih dahulu, maka ialah pemiliknya." Teriakan itu membangunkan sang ibu dari tidurnya. Ia terkejut, dan dengan raut cemas menduga, barangkali Tae-san telah memakan sesuatu yang keliru. Suatu malam yang temaram, di sebuah apartemen kecil yang sunyi, tampaklah seorang pemuda tengah menikmati semangkuk mie instan, dengan dikelilingi berbagai makanan dan minuman cepat saji yang mengisi ruang sekelilingnya dalam keheningan yang tak terganggu. Pandangannya terpaku pada layar komputer tua miliknya, di mana sebuah novel tengah ia baca dengan penuh perhatian. Tak disangkanya, tokoh utama dalam cerita itu, seorang pecundang yang malang rupanya memancarkan pesona yang sungguh luar biasa. Sambil menyuapkan lagi mie ke mulutnya, ia menggumam dalam hati, mengakui betapa luar biasanya kisah itu. Seolah-olah novel tersebut adalah yang terbaik yang pernah singgah dalam hidupnya sejauh ini. Ia pun melanjutkan membaca, dan seketika terkejut saat mendapati tokoh Red, si karakter utama, lebih memilih sebuah benda remeh ketimbang seorang wanita. Dalam keterpukauan yang menggelora, ia tanpa sadar telah menamatkan 10 bab hanya dalam sekejap mata. Dengan penuh semangat, pemuda itu menyampaikan pesannya kepada pengguna dengan nama pena Gold River, bahwa jika novel itu diterbitkan dalam bentuk cetak, ia berjanji akan menjadi pembeli pertamanya. Bahkan, ia bertekad untuk melakukan pre-order dan menyarankannya kepada siapapun yang ia kenal. Ia menulis 3 komentar berturut-turut, menyatakan kekagumannya, meski kisah itu tersedia secara cuma-cuma. Hari itu, dengan hanya 10 bab, telah menetapkan dirinya sebagai kisah terbaik yang pernah ia temui. Keesokan harinya, di sebuah gedung redaksi, para insan literasi sedang membicarakan tentang novel yang sama. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa, sekalipun belum dirilis resmi, sebanyak 5.000 eksemplar layak dicetak. Selama sampulnya menggugah pandang, batch kedua pun akan menyusul. Namun sang pemimpin redaksi menimbang, menyatakan bahwa 10 bab terlalu dini untuk dijadikan pertimbangan pencetakan. Seorang anak buahnya menimpali, bahwa kualitas novel itu melampaui ekspektasi, dengan latar yang tidak mengada-ada dan cerita yang mengalir bak air pegunungan. Rekan lainnya menambahkan, novel itu ditulis dengan tangan yang lihai, seakan diguratkan oleh pena seorang maestro. Salah satu dari mereka menduga bahwa sang penulis sebenarnya adalah seorang maestro yang menyamar, mengubah nama pena untuk sekadar menjajaki ranah daring. Pemimpin redaksi, meskipun menyukai cerita itu, menyampaikan kekhawatirannya bahwa genre fantasi mungkin lebih menjanjikan ketimbang kisah bertema permainan. Namun, para bawahannya menjelaskan bahwa selera pembaca telah bergeser, dan genre permainan tengah digandrungi. Magic Warrior, demikian judulnya, memiliki daya tarik tersendiri yang tak bisa disangkal. Pemimpin itu hanya bisa terdiam, menyimak dengan penuh pertimbangan. Seseorang di antara mereka merekomendasikan agar mereka segera menghubungi sang penulis. Karena penulis tersebut tidak tampak seperti pendatang baru, mereka menyarankan untuk menawarkan 8% dari 4.000 eksemplar pertama. Namun sang pemimpin merasa bahwa angka itu terlalu besar. Diam-diam, para staf sebenarnya tengah mempertimbangkan 10% dari 5.000 eksemplar. Pemimpin redaksi kembali terdiam, lalu akhirnya menyetujui bahwa langkah pertama adalah menghubungi penulisnya terlebih dahulu. Di gedung redaksi lain, suasana serupa tengah berlangsung. Seorang staf sedang mengadu kopi panasnya, dan dengan semangat menyampaikan rekomendasi mengenai novel yang dibacanya kemarin. Orang-orang, katanya, menyebut novel itu luar biasa menyenangkan. Sang pemimpin redaksi pun merasa optimis, segera memerintahkan agar novel itu diamankan. Ia bahkan bersedia menjamin 10% dari 6.000 eksemplar pertama. Namun bawahannya memperingatkan, bahwa kondisi bisnis mereka tidak sebaik itu. Jika kontraktor mengetahui tentang pembagian tersebut, maka sang penulis bisa saja mundur. Namun pemimpin redaksi, dengan penuh keyakinan, menyebut bahwa malam sebelumnya ia bermimpi tentang seekor babi, sebuah pertanda yang diyakininya sebagai lambang keberuntungan. Ia yakin, sedikitnya 10.000 eksemplar akan terjual. Bawahannya hanya bisa terdiam, lalu menyatakan bahwa meski ia tak tahu apakah mimpi itu akan terbukti benar, satu hal pasti, novel itu akan menjadi hits. Maka mereka pun sepakat untuk menghubungi sang penulis, dan jika telepon itu berdering, sang pemimpin sendiri yang akan turun tangan. Sementara itu, pukul 3 dini hari, di gunung belakang kebun milik ayahnya, tampak Tae-san yang masih dalam keadaan meditasi. Ia, meski pingsan sebelumnya, kini tubuhnya mulai bertahan lebih lama dari biasanya.
Nafasnya menjadi lebih ringan, lebih tertata. Dalam posisi bersila, ia melatih teknik pengumpulan energi. Sebuah cahaya lembut muncul, melingkupi tubuhnya, membungkusnya dalam aura keheningan yang sakral. Sebuah senyum muncul di wajahnya, senyum yang mengisyaratkan kelahiran kesadaran baru. Ia mengangkat tangannya perlahan, merentangkan jari-jarinya, menghembuskan nafas panjang. Di benaknya, gerakan 5 elemen Tai Chi mulai dipraktikkan, dengan tatapan tajam dan fokus ke arah depan. Ia menempatkan tubuhnya dalam kuda-kuda, lalu dengan gerakan cepat, melompat tinggi dan menendang ke udara. Daun-daun yang bertebaran pun tersibak, terkoyak oleh hembusan angin yang ditimbulkan. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu meneriakkan kelegaan yang luar biasa, betapa menyegarkannya dunia ini. Dalam hatinya, Taesan bersumpah bahwa ia takkan lagi hidup sebagai pecundang. Ia tahu bahwa di rumah ia tak bisa mempraktikkan Tai Chi dengan tenang. Maka dibangunnya sarang rahasia di Gunung Berbatu, 500 meter di atas permukaan laut. Setibanya kembali di rumah, ia membuka surat elektroniknya, yang kini dipenuhi oleh pesan masuk. Seperti yang telah ia duga, surat-surat itu datang dari 5 penerbit besar Korea. Tahap pertamanya telah berhasil. Namun ia memilih untuk mengabaikan mereka semua untuk sementara waktu. Satu-satunya alasan mengapa Magic Warrior begitu populer hingga tahun 2021 adalah karena kisahnya yang terlampau menyenangkan, sehingga para pembaca menunda keinginan untuk menghabiskannya sekaligus. Perlakuan istimewa itu layak diberikan pada penulis berpengalaman. Taesan bertanya dalam hati, apakah mereka benar-benar ingin bertemu dengannya? Ia tahu, banyak penulis pemula yang didekati oleh staf penerbit, dijanjikan bulan dan bintang, lalu menyesali kontrak yang tergesa. Maka ia harus waspada. Selain itu, Magic Warrior di masa depan pertama kali diterbitkan oleh Nice Media. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, terdengar suara ibunya bertanya kemana mereka akan pergi. Segalanya terasa terlalu mendadak. Taesan menjawab dengan tenang, bahwa ia ingin mengajak sang ibu makan makanan enak. Ibu itu tersenyum, menyimpulkan bahwa hari itu adalah semacam kencan bersama putranya, sebuah momen yang telah lama dinanti. Hari itu, Taesan tengah menuju pertemuan dengan pihak Nice Media, guna membicarakan kontrak. Namun ia merasa sial, sebab statusnya sebagai anak di bawah umur menghalanginya untuk menandatangani kontrak hukum secara sah. Ia membutuhkan persetujuan orang tua untuk melanjutkan. Maka dibawanya ibunya sebagai perwakilan resmi. Kini, mereka telah tiba di lokasi. Ibunya menggoda, bahwa selera humor Taesan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Mereka berjalan perlahan di bawah gerimis yang meluruh dari langit. Taesan menyarankan agar mereka terlebih dahulu menyeruput secangkir kopi. Ibunya terkejut, tak menyangka putranya tahu bagaimana rasa kopi. Taesan mengangguk, mengatakan bahwa dalam cuaca seperti itu, es kopi Americano adalah pilihan terbaik. Tak lama berselang, mereka tiba di sebuah kafe terkenal. Taesan menatap sang ibu, bertanya apakah beliau mempercayainya. Sang ibu mengiyakan, dengan nada lembut yang menggetarkan jiwa, bahwa ia akan berada di sisi anaknya, sampai waktu memisahkan mereka dari dunia ini. Mereka pun melangkah masuk ke dalam kafe. Di sudut ruangan, 2 pria dari Nice Media tengah duduk. Mereka sempat terkejut melihat siapa yang datang, dan menghela napas saat menyadari bahwa seorang siswalah yang menghampiri mereka. Mereka sempat menyangka bahwa sang penulis akan terlambat. Namun Taesan, dari kejauhan, menatap mereka dengan mantap dan mengakui bahwa mereka datang tepat waktu, dan ia memberinya nilai lebih untuk ketepatan itu. Ia pun menyapa mereka, menduga bahwa merekalah perwakilan dari Nice Media. Kedua pria itu memandangnya penuh rasa tak percaya, karena sesosok siswa di hadapan mereka adalah Gold River, sang penulis. Dengan nada tenang, Taesan menyatakan identitasnya. Sang ibu pun tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya, menyadari bahwa ia memiliki seorang anak yang diam-diam telah menjadi penulis. Di sisi lain, kedua pria yang berdiri di hadapan Taesan mengakui dalam hati mereka sendiri bahwa pemuda itu tiadalah tampak seperti seorang penulis ternama, melainkan lebih menyerupai seorang siswa belaka. Namun demikian, keduanya tetap menyapanya dengan nada tergagap, seakan hendak menutupi kegugupan yang tak terucap. Taesan, dalam diam yang penuh tanya, bertanya-tanya akan suasana yang melingkupi pertemuan itu, betapa ucapan serta perilaku mereka mencerminkan arogansi yang belum sempat mereka jinakkan. Sementara itu, sang pemimpin redaksi menyimpan sebuah kesimpulan dalam lubuk hatinya yang terdalam, bahwa Taesan telah memperhatikan mereka sejak awal dan sengaja menghampiri dengan niat tertentu. Bukan hanya itu, ia juga mendapati bahwa Taesan memiliki ketajaman dalam membaca atmosfer, sebagaimana seekor burung elang membaca arah angin di langit yang muram. Merasa tidak nyaman lantaran terus-menerus menjadi pusat perhatian yang berlapis tanda tanya,
Taesan akhirnya mengajukan pertanyaan dengan tenang. Adakah masalah yang perlu dijelaskan? Pihak redaksi pun segera mempersilakan Taesan untuk duduk. Dan dalam hati yang diam-diam terkagum, mereka mengakui bahwa pemuda itu bukanlah sosok biasa. Lalu, pemimpin redaksi menyampaikan pengakuan batinnya sendiri, bahwa Taesan tampak jauh lebih muda daripada yang sebelumnya mereka bayangkan. Salah seorang bawahannya, dengan suara penuh kehati-hatian, meminta izin untuk menanyakan usia sang pemuda. Namun seketika itu juga, rona wajah mereka berubah drastis, diliputi keterkejutan yang tak dapat disembunyikan, manakala Taesan mengungkapkan bahwa dirinya kini duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Suara Taesan, meski keluar dari raga remaja, memancarkan wibawa yang tak lazim. Pemimpin redaksi, dalam getar pikirannya, mengakui bahwa seperti telah ia duga sedari awal, Taesan bukanlah orang sembarangan. Ia pun mulai menduga, bahwa proses penandatanganan kontrak ini niscaya takkan berjalan dengan mudah. Di sisi lain, ibu dari Taesan, yang duduk di sampingnya, meminta penjelasan perihal siapa sebenarnya orang-orang yang kini berdiri di hadapan mereka, serta apakah gerangan yang dimaksud dengan Gold River. Salah seorang anak buah pemimpin redaksi menatap pimpinannya dengan senyum tipis, dan dalam hatinya mengakui bahwa ia belum pernah melihat pemimpinnya sampai tercengang sedemikian rupa. Taesan, yang terus mengamati, merenung dalam benaknya bahwa mereka tampaknya tidak sanggup mengendalikan ekspresi mereka sendiri. Maka dari itu, ia pun berketetapan hati untuk memperlihatkan sesuatu sekali lagi kepada mereka. Dengan suara tegas namun tak kehilangan kesantunan, ia menyampaikan dugaannya bahwa pihak redaksi agaknya tidak dapat menandatangani kontrak dengan seorang siswa SMA. Sang ibu masih diliputi keterkejutan dan bertanya-tanya, apakah gerangan yang sedang dibicarakan oleh putranya. Pihak redaksi pun tampak panik seketika, lalu dengan sedikit tergesa meminta izin untuk memperkenalkan diri secara resmi. Kemudian, pria berambut pendek menyampaikan bahwa dirinya adalah CEO dari Nice Media, Chai Wung-chun. Sementara pria berambut panjang yang berdiri di sampingnya merupakan bawahannya, Huang Seong-wo. Taesan menatap mereka dengan kelembutan yang terselubung ketegasan, lalu menyampaikan dengan nada pasti bahwa ia senang bertemu dengan mereka. Dirinya bernama Jang Taesan. Setelah itu, ia meminta kepada ibunya agar menyapa kedua orang itu, sebab mereka berasal dari kantor penerbit redaksi Nice Media. Ibu Taesan, yang masih dihantui oleh keterkejutan, membelalakan mata saat mendengar kata penerbit. Taesan lalu mengkonfirmasi, menjelaskan dengan suara tenang bahwa putranya kini akan menandatangani kontrak dengan sebuah penerbit. Pemimpin pihak redaksi menjulurkan kartu namanya dan menyampaikan dengan penuh hormat bahwa ia senang bertemu dengan ibu dari penulis Taesan. Ia kembali memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dari Nice Media, bernama Chai Wung-chun. Taesan sendiri merasa geli dalam hati, mendengar bagaimana pihak redaksi menyebutnya sebagai penulis. Ibu Taesan pun tak kuasa menahan keterkejutannya, hingga ia berteriak karena panggilan tersebut terdengar begitu tiba-tiba. Taesan mencoba menenangkan sang ibu, dan dengan nada setengah bercanda bertanya apakah seorang anaknya tak diperbolehkan menjadi penulis. Namun sang ibu mengakui, dengan suara yang sedikit tercekat, bahwa ia mengetahui kemampuan menulis anaknya. Hanya saja, betapa ganjil melihat seorang anak tiba-tiba menjadi penulis, sementara seorang siswa semestinya tengah sibuk belajar. Pihak redaksi, dengan suara gugup dan senyum canggung, membenarkan perkataan sang ibu, lalu tertawa kecil, seolah berusaha mencairkan suasana. Taesan mengakui, bahwa selama libur sekolah, dirinya mempublikasikan serial novel di internet. Ia datang hari itu untuk menandatangani kontrak dan ingin melihat apakah sang ibu menyukai keputusannya. Kemudian, Taesan menyentil kembali perkataan sang ibu sebelumnya, yang berkata bahwa ia akan percaya kepada anaknya sampai ajal menjemput. Ibu Taesan terkejut sekali lagi, dan bergumam pelan bahwa barangkali memang telah tiba waktunya untuk mati. Di sisi lain, pihak redaksi menyampaikan dengan penuh semangat bahwa web novel milik Tuan Jang Taesan yang berjudul Magic Warrior sungguh luar biasa. Mereka melanjutkan bahwa walau baru-baru ini ditulis, karya tersebut telah memperoleh dukungan luas dari para pembaca. Mereka pun memohon kepada Ibu Taesan agar mempercayai anaknya. Salah seorang editor, yang merupakan anak buah pemimpin redaksi, mengakui bahwa itu adalah karya terbaik yang pernah ia lihat sepanjang karirnya. Taesan sendiri hanya terdiam, membiarkan pujian-pujian itu lewat begitu saja. Ibu Taesan mengakui bahwa judul Magic Warrior terdengar bagus. Taesan pun menyampaikan dengan bangga bahwa keterampilan anak sang ibu sungguh luar biasa. Namun sang ibu hanya terdiam, menatap putranya dengan mata yang masih menyimpan ketidakpercayaan. Kemudian, kedua pria yang duduk di hadapan Taesan terperanjat, bahkan mulai panik, ketika Taesan meminta izin untuk memesan secangkir kopi. Ibu Taesan kembali terkejut, karena putranya berkata sedemikian santainya kepada orang dewasa. Pihak redaksi merasa malu,
karena merasa bahwa mereka telah bertindak tanpa sopan santun, lalu segera mempersilakannya memilih minuman yang diinginkan. Dengan senyum ceria terpahat di wajahnya, Taesan menyebut bahwa ia menginginkan es kopi dan pat bingsu. Salah seorang dari pihak redaksi pun segera memesan sesuai permintaan. Kini, dengan tatapan tajam mengarah pada mereka, Taesan menyampaikan pertanyaan dengan suara penuh ketegasan, apakah pihak redaksi membawa kontrak? Sambil mengeluarkan dokumen dari tasnya, pemimpin redaksi menyampaikan bahwa penulis Jang Taesan tampaknya sangat bersemangat. Namun Taesan segera membalas, bahwa bukan semangat yang ia rasakan, melainkan rasa ingin tahu. Pemimpin redaksi menyerahkan kontrak tersebut dan memintanya untuk membaca dengan perlahan dan seksama. Taesan pun mulai menelaahnya dengan penuh perhatian. Namun, tak lama kemudian, fokusnya teralihkan oleh satu klausul yang mencurigakan. Disebutkan bahwa hak cipta sekunder menjadi milik penerbit selama 5 tahun, bahkan disertai perpanjangan otomatis. Ia tersenyum tipis, dan dalam gumaman batinnya menyebut bahwa itu sungguh keterlaluan. Meski terlihat sebagai seorang siswa biasa, Taesan tengah mempersiapkan ujian pengacara sebelum ajal menjemputnya kelak. Pemimpin redaksi sontak panik, saat Taesan menyampaikan dengan tegas bahwa hak cipta sekunder mesti tetap menjadi milik penulis. Ia meminta agar pihak redaksi mengubah isi kontrak tersebut dan mengirimkannya kembali. Dengan suara yang terdengar panik, sang pemimpin menyampaikan bahwa barangkali penulis Taesan belum memahami bahwa hak cipta sekunder bukanlah hal penting. Semua penulis lain pun menandatangani kontrak serupa. Taesan, dengan suara dingin dan tegas, menyatakan bahwa ia tidak menyukai klausul tersebut. Ia menginginkan penerbit hanya memiliki hak atas penerbitan, sementara untuk hak publikasi di luar negeri, hal itu harus dinegosiasikan langsung dengan penulis. Ia pun melanjutkan, bahwa ia menginginkan pembayaran di muka, dan jumlahnya adalah 20 juta won. Pihak redaksi terperangah mendengar jumlah yang tak biasa bagi seorang penulis pemula. Ibu Taesan terdiam, menatap putranya dengan mata yang tercengang. Taesan melanjutkan, biaya jaminan dan royalti sebesar 10% untuk 6.000 eksemplar. Jika penerbit ingin melakukan penjualan ulang, maka mereka wajib membayarkan royalti bulanan ke rekening banknya secara tepat waktu, bersamaan dengan pemberitahuan resmi. Pemimpin redaksi, dengan wajah yang sepucat langit sebelum badai, mengakui bahwa penulis Taesan benar-benar penuh semangat. Di sisi lain, salah seorang bawahannya meminta maaf dan menjelaskan, bahwa tak ada penerbit yang bersedia membayar uang muka sebesar itu kepada penulis baru. Meskipun jumlah pembaca dari novel Taesan sangat tinggi, tak ada jaminan bahwa kualitasnya akan tetap stabil. Namun, perhatian Taesan tiba-tiba teralihkan oleh isi tas milik sang pemimpin redaksi. Ia bertanya-tanya mengapa mereka membawa sebuah notebook. Pihak redaksi semakin kebingungan dan saling bertanya-tanya, karena topik pembicaraan bergeser secara mendadak. Taesan, dengan senyum tenang namun nada yang penuh keseriusan, memberi mereka kesempatan. Jika mereka tak menyukai isinya, maka mereka boleh menolaknya. Ia lalu mengeluarkan sebuah flash disk. Pihak redaksi kembali terkejut, dan bergumam pelan, tak mengerti. Taesan menjelaskan dengan nada penuh keyakinan bahwa benda itu berisi manuskrip, naskah yang telah ditulis dalam jumlah banyak. Mendengar kata manuskrip, kedua orang itu kembali terperanjat. Taesan pun mengakui bahwa ia telah menulis hingga 5 manuskrip dari Magic Warrior yang tersimpan di dalamnya. Dan kini, ketegangan menggantung di antara mereka, beriringan dengan deras hujan yang turun membasahi bumi. Ibu Taesan terperanjat hebat, matanya membelalak seolah-olah menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal nalar manusia biasa. Dalam hatinya, timbul prasangka kelam bahwa putranya kini dirasuki oleh roh jahat, mungkin seekor goblin licik dari alam gaib yang tak dikenal. Sementara itu, Taesan sendiri, dalam hati yang tenang namun penuh rencana, membatin bahwa kejutan ini hanyalah permulaan belaka, dan akan datang waktu di mana keterkejutan itu mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa segalanya baru saja dimulai. Di sisi lain, pihak redaksi tengah menelisik isi dari sebuah benda kecil yang tampak biasa saja, sebuah flash disk yang telah diserahkan oleh Taesan. Ketika isinya terbuka di hadapan mereka hanya bisa terdiam kaku. Napas mereka tersendat, lidah keluh tak mampu merangkai sepatah kata pun. Dalam sunyi yang menggema, Taesan tersenyum samar, hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya, dan membatin dalam lubuk pikirannya, bahwa jika memang hasilnya memuaskan, maka tiada alasan untuk menahan pujian. Dengan kesungguhan yang tak main-main, pemimpin redaksi pun berbicara. Ia meminta agar Taesan segera menandatangani kontrak yang telah mereka siapkan. Disampaikannya pula bahwa uang muka sebesar 20 juta won akan segera diberikan. Tanpa ragu, mereka pun mengulurkan lembar kontrak baru, yang telah disusun ulang sesuai permintaan Taesan, dan memintanya untuk menandatangani. Taesan, dalam suaranya yang tenang namun tegas, meminta agar pelaporan pajak penghasilan dilakukan secara benar.
Jika naskah tersebut dijual kembali, maka pihak redaksi harus membayar sesuai yang telah termaktub di dalam kontrak. Pemimpin redaksi menyatakan persetujuannya dan menyebut dirinya sebagai seorang manajer yang jujur. Meskipun dalam hatinya Taesan tidak sepenuhnya yakin akan hal itu, namun ia memilih untuk percaya kepada angka-angka yang tertera di rekening bank miliknya. Kini ia mengerti seperti apa rasanya menjadi seorang penulis, walau tak pernah merasa dirinya diciptakan untuk itu. Sang ibu, Ibu Taesan, tetap sulit mempercayai kenyataan ketika putranya mulai menandatangani kontrak itu dengan santai, seolah menandatangani selembar kertas biasa. Tak lama berselang, pihak redaksi pun meminta sang ibu untuk turut menandatangani, sebab secara hukum, beliaulah yang menjadi wali. Beberapa saat kemudian, uang muka itu telah dikirimkan kepada Taesan. Rekening bank miliknya, yang selama ini tak pernah menyimpan lebih dari 2 juta won hingga ajal menjemputnya di masa depan, kini mengandung jumlah yang membuat kepala pening dan hati girang. Dalam hati yang diliputi tekad, Taesan bersumpah untuk memastikan bahwa ibunya dapat makan dengan layak. Mereka pun mulai berjabat tangan, meneguhkan ikatan kesepakatan yang baru terjalin. Dengan senyum lembut di wajahnya, Taesan mengajak sang ibu untuk pergi. Namun dari balik punggung mereka, pihak redaksi tampak gelisah. Wajah-wajah mereka mencerminkan keterkejutan yang belum reda. Mereka mencoba membujuk agar Taesan dan ibunya tetap tinggal dan menyantap hidangan bersama. Tetapi Taesan menolak, bersiap untuk beranjak. Sang ibu, dengan keengganan yang lembut, menyampaikan bahwa dirinya tidak terbiasa makan bersama orang asing. Lagi pula, saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di luar sana, hujan masih turun perlahan, seolah enggan meninggalkan bumi. Ibu Taesan, dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak redaksi, meski ia tahu betul apa yang sesungguhnya telah terjadi. Pihak redaksi merasa tak enak hati. Mereka menyatakan bahwa saat Taesan menandatangani kontrak, bagi mereka, itu adalah keberuntungan besar yang tak disangka-sangka. Di tengah suasana yang mulai mencair, seorang staf redaksi yang semula lupa akan sesuatu, kini teringat dan segera bertanya, berapa kira-kira volume yang akan ditulis oleh Taesan? Dari isi yang telah mereka lihat, bisa jadi mencapai 10 volume. Namun, dengan nada tak tergoyahkan, Taesan menjawab, 60 volume. Kembali, para redaktur terperangah oleh pernyataan itu. Taesan menjelaskan bahwa 59 volume telah bersemayam di dalam kepalanya, dan akan menjadi kekecewaan besar bagi para pembaca jika hanya 20 volume tersedia sementara mereka menginginkannya lebih. Ia bahkan yakin bahwa para pembaca akan memohon agar ceritanya mencapai 100 volume. Hari itu masih panjang, dan banyak hal harus ia lakukan. Sang ibu, dengan mata penasaran, bertanya kemana mereka akan pergi setelah ini. Taesan menjawab dengan riang bahwa ia hendak mampir ke ban. Ibunya bertanya lagi, apakah ada urusan penting di sana? Taesan mengangguk, mengonfirmasi bahwa ini adalah perkara yang sangat penting. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa esok sore ia akan mulai bekerja, dan oleh sebab itu, ia harus membuka rekening saham hari ini juga. Usianya yang masih di bawah batas dewasa membuatnya memerlukan izin orang tua. Dengan 20 juta won, jumlah yang setara dengan 230 juta rupiah, Taesan berencana melunasi semua utang dan bunga pinjaman yang diwariskan oleh sang ayah. Ibu Taesan mendadak panik, menyarankan agar mereka berbicara terlebih dahulu dengan sang ayah. Tetapi Taesan, dengan ketenangan yang dalam, memohon kepada ibunya untuk memberinya kepercayaan sekali lagi. Ia meminta waktu 1 bulan. Setelah itu, semuanya akan ia ungkapkan kepada ayah. Uang itu hanyalah langkah pertama, seperti induk ayam yang menggiring keluarganya menuju kebun emas. Dengan senyum tulus yang memancar dari wajah putranya, sang ibu pun luluh, menyerahkan kembali kepercayaannya. Tanpa mereka sadari, langit yang semula muram kini mulai cerah, hujan telah reda tanpa suara. Kemudian, Taesan mengajak ibunya untuk makan siang jajangmyeon. Dengan nada menggoda, sang ibu berseloroh agar diberi lebih, sebab kini putranya telah menjadi orang kaya. Keesokan harinya, mentari perlahan terbit, menyapu dunia dengan sinar lembutnya. Di sana, Taesan tengah menjalani rutinitas, duduk bersila, menghimpun tenaga dari dalam. Ketika matanya terbuka, ia melihat segalanya, dunia saham, masa depan, dan peluang-peluang yang tersembunyi di antara angka dan waktu. Segala persiapan telah rampung, dan kini waktunya untuk berperang. Taesan membuka komputer lamanya yang telah usang. Di sana ia memasuki laman saham dari permainan GoStop. Ia menyadari bahwa mereka menjual banyak hal, dan semua itu membuatnya tertawa kecil. Dengan gerakan perlahan, tangannya menggerakkan tetikus, bersiap menyergap. Hari ini, mereka akan binasa. Ruang kerjanya segera dipenuhi suara tombol enter yang ditekan berulang-ulang.
Harga satuan dimulai dari 2.250 won, saham kecil dengan nilai pasar 50 miliar won, dan itu akan muncul beberapa kali lagi. Sebagai mantan pialang saham, Taesan memiliki tangan yang cepat. Harga rata-rata adalah 2.500 won, dan terdapat 20.000 saham yang dapat dibeli. Di sebuah gedung perusahaan saham, seorang manajer menduga bahwa pasti ada seseorang yang mengetahui sesuatu dan sedang memanfaatkannya. Seorang bawahannya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dengan suara tegas, manajer menyatakan bahwa pengumuman akan segera muncul, dan bahwa saham tersebut memang harus dibagi. Ia mengaku tak tahu siapa orang itu, namun menyebutnya bajingan yang beruntung. Ia menekankan bahwa jika mereka tidak waspada, perusahaan bisa hancur. Dalam batinnya, ia bergumam bahwa orang-orang ini seakan-akan tahu apa yang direncanakan pihak perusahaan. Ia bertanya-tanya, siapakah sebenarnya bajingan itu? Di kediaman Taesan, pemuda itu mengakui dalam hati bahwa ia telah memperoleh 46 juta won, sekira 530 juta dalam rupiah, dan masih memiliki 26 juta won setelah melunasi utang yang tak tertagih. Dengan tangan kiri yang terus menekan tombol enter dan tangan kanan yang menggerakkan tetikus, ia bersiap membeli lagi, karena rasa lapar belum juga terpuaskan. Dengan senyum yang menyeramkan, ia mengakui bahwa permainan sejatinya belum dimulai. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa segalanya lebih baik saat memiliki uang dalam jumlah besar. Dan jika suatu saat ia terpengaruh oleh uang itu, ia akan mengembalikannya. Bahkan ketika ia masih menjadi pialang saham dahulu, belum pernah ia menemukan jackpot seperti ini. Ia tahu bahwa pengumuman tentang pengembangan obat akan keluar dalam seminggu. Ia tersenyum bangga, mengagumi grafik yang rapi. Hari ini ia menang besar, tetapi uang itu harus segera diputar. Ia tak pernah menyangka bahwa penelitian yang dulu ia lakukan, tentang lonjakan nilai saham dalam waktu singkat, akan berguna sekarang. Ia yakin pasar sedang panas, dan ia kini memiliki kemampuan curang yang diberikan kepadanya. Jika mereka berpikir Taesan tak akan menggunakannya, maka sungguh, mereka gila. Keesokan harinya, desas-desus tentang sebuah novel rilis terbaru mulai berembus ke seluruh penjuru ruang baca. Judulnya memancing rasa ingin tahu, Magic Warrior, demikian ia dinamai. Seorang pengunjung di perpustakaan, yang hatinya terpikat oleh sampulnya yang mencolok, menyentuh novel itu dengan ragu namun penuh harap. Terbersit dalam benaknya bahwa mungkin novel ini menyimpan kisah yang layak dijelajahi. Maka, ia pun memutuskan untuk membacanya. Beberapa helai halaman berlalu, dan dengan jujur ia mengakui dalam hati, bahwa sang tokoh utama dalam kisah itu sedikit membosankan, namun tetap memancarkan pesona yang menyenangkan. Alurnya bergulir cepat, seperti air deras dari pegunungan, dan justru itulah yang membuatnya terpikat. Ia terus membaca, sedikit demi sedikit, dan rasa tertariknya makin tumbuh. Di seantero ruangan, para pengunjung yang lain turut menatap penasaran ke arah novel bertajuk Magic Warrior itu. Sang pemilik perpustakaan, dengan kepekaan seorang penjaga ilmu, memperhatikan gelagat pengunjung itu. Ia menduga, dengan keyakinan yang tak terucapkan, bahwa ketertarikan sedang tumbuh dalam diri sang pembaca. Maka ia pun memintanya untuk membawa novel itu kepadanya. Pengunjung itu mengangguk, membawa novel tersebut pulang. Bila kisahnya memang sebagus yang ia bayangkan, ia berniat untuk memberitahu sang pemilik perpustakaan. Malam harinya, ia kembali. Dengan suara lantang yang menggema ke segala penjuru, ia berseru, mengakui dengan sepenuh jiwa bahwa novel yang baru saja dilahapnya itu, Magic Warrior, adalah karya yang luar biasa. Dan seiring gema pujiannya, seluruh salinan Magic Warrior di perpustakaan itu pun lenyap dalam pre-order yang tak terbendung. Keesokan paginya, di rumah keluarga Jang Taesan, suasana tenang menyelimuti ruang makan. Di sana, sebuah keluarga kecil tengah menikmati santapan pagi dalam kebersamaan yang bersahaja. Sang ibu, yang kala itu sedang menyuap makanan, memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang tak kasat mata di sampingnya. Dengan suara lirih yang nyaris terserap dalam desiran angin pagi, ia bertanya kepada suaminya, apakah ada sesuatu yang buruk sedang menimpa dirinya. Namun sang ayah tidak menjawab, ia hanya mengambil sesuap nasi, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dengan gerakan lambat, nyaris tanpa suara. Taesan, yang duduk di sisinya, merasakan ada sesuatu yang ganjil mengendap di udara. Dengan senyum lembut yang mencoba menghapuskan awan keraguan, sang ayah menenangkan istrinya, menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja.